الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Kami memuji, memohon ampun serta bertaubat kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami memohon agar dijauhkan dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan juga dari keburukan-keburukan amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak akan pernah ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, saya betul-betul bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu, sendiriannya, la syarikalah, tidak membutuhkan sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi pula bahwasanya Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam betul-betul hamba, utusan dan rasulnya. Wala nabiyya ba'dah, dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Qala azza wa jalla fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam kitab suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar dan sepatut-patutnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala aidan, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhan nas, hei sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kalian dari Adam alaihi salam, wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan kalian dari Hawa istrinya alaihi salam, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan keduanya telah memberi kalian keturunan yang banyak, baik dari laki-laki maupun perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah serta peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi gerak-gerik kalian. Di ayat yang lainnya lagi-lagi Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan perkataan yang baik, yuslih lakum a'malakum, kalau kalian sudah mengucapkan perkataan yang baik, Allah yang akan membantu kalian memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah, barang siapa yang mentaati Allah, wa rasulah, dan mentaati rasulnya, faqad faza fawzan azima, baginya kemenangan yang azim, kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, atau yang dikenal dengan istilah Al-Quran. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik setelah Al-Quran adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara ibadah yang baru dalam bentuk ritual. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua bentuk ritual ibadah yang baru dikenal dalam syariat kita dengan istilah bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah akan membawa pelakunya kepada kesesatan. Wa inna kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan
akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Wa na'udzu billahi minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan saya dan kita semua dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jumlah antum tidak seperti biasanya? Baik. Antum begadang semalam atau cuti ya? Kita berhusnudzon. Ya, yang lainnya mungkin sedang cuti. Baik, ala kulli hal jamaah sekalian, pada hari ini kita berada di hari Senin tanggal 19 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Jadi tidak ada yang istimewa ya. Kebetulan bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2024 Masehi. Jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya pergantian detik ke detik yang lain, menit ke menit yang lain, hari ke hari yang lain, bulan ke bulan yang lain, atau bahkan tahun ke tahun yang lain, hendaknya itu dijadikan sebagai bahan introspeksi bagi diri kita, dan kita jadikan renungan bahwasanya kita ini semakin dekat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Ya ibna Adam, wahai manusia semuanya, innakum ayyam, sesungguhnya kalian itu hanyalah jumlah bilangan hari. Kalau hari-hari kalian telah berlalu, maka sesungguhnya sebagian diri kalian telah berlalu. Maka hendaknya kita melihat atau terus berbekal untuk kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Tapi jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes, adapun kajian kita ini ya rutin 2 pekanan ya, setiap antum off day dan tidak ada hubungannya dengan penanggalan Masehi. Di pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis yang kedua dari bab yang kedua atau hadis ke-18, dan insyaallah kita akan masuk ke hadis yang ke-19 dalam kitab Al-Jami, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, atau hadis yang ketiga di bab yang kedua. Pertanyaan ya, seperti biasa ya, kita awali dengan pertanyaan, mengambil atau memurojaah sedikit apa yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya. Pertanyaan pertama, siapa sahabat yang meriwayatkan hadis yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Nasita atau nasitum? Siapa namanya? Cuti semua ya. Baik, di pertemuan sebelumnya cuti. Sahabat yang meriwayatkan hadis di pertemuan terakhir kita adalah siapa? Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Baik, kita ganti pertanyaannya. Apa yang dibahas di pertemuan terakhir? Baik, silaturahim ya. Ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahim. Ancamannya adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya maksud dari tidak masuk surga di ancaman hadis ini adalah tidak masuk surga kecuali setelah melewati atau setelah dibersihkan dosa-dosanya di neraka. Bukan selamanya tidak masuk surga, akan tetapi dia harus singgah terlebih dahulu di neraka untuk dibersihkan dosa-dosanya. Dan sudah kita jelaskan juga definisi dari silaturahim adalah menjalin hubungan atau menyambung hubungan
dengan yang ada hubungan darahnya dengan kita. Ya, dan kita sudah sampaikan pendapat-pendapat para ulama, dan yang lebih kuat adalah yang mengatakan bahwasanya yang wajib disambung silaturahimnya adalah yang ada hubungan mahramnya dengan kita. Adapun yang lainnya maka hukumnya sunnah. Ya, yang ada mahramnya itu seperti ibu kita, bagi kita laki-laki ya, kemudian nenek kita, kemudian saudari kita, kemudian anak kita, cucu kita, dan yang lainnya. Adapun sepupu tidak ya, sepupu tidak. Ya, artinya dia bukan muhrim. Ya, bukan sebenarnya muhrim, ya mahram. Karena kalau muhrim sebenarnya itu orang yang memakai pakaian ihram. Yang tepat sebenarnya adalah istilah mahram, ya bukan muhrim. Baik, ala kulli hal kita akan masuk di hadis yang ketiga. Hadis yang berbicara tentang perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kita bacakan hadisnya sekaligus terjemahkan. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Ya, ingat namanya ya, Mughirah bin Syu'bah. Ini sahabat. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau bersabda, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian. Satu, uququl ummahat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian yang pertama uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Dua, wa wa'dal banat, menguburkan anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Ya, nanti kita jelaskan maksud dari hadis ini. Wa man'an wahat, dan juga Allah mengharamkan atas kalian perbuatan banyak meminta tapi tidak mau memberi. Ya, nanti juga kita akan jelaskan di sini. Artinya menuntut hak tapi tidak mau menjalankan kewajibannya. Ya, nanti kita jelaskan secara rinci di sini. Wa karihalakum, dan Allah Subhanahu wa taala membenci atas kalian. Qila wa qol. Qila wa qol ini banyak menukil dari hal-hal yang tidak jelas, atau definisi yang lainnya banyak mengobrol atau banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak penting. Ya, nanti kita jelaskan ulang. Wa kasratas sual, dan juga Allah membenci atas kalian perbuatan banyak bertanya pada hal yang tidak penting. Adapun kalau hal yang penting ya tidak masalah ya. Nanti kita sebutkan juga contoh-contoh banyak bertanya di hal-hal yang tidak penting. Ya, misalnya bagaimana caranya kita sholat di bulan. Ya, ini pertanyaan yang tidak penting. Antum memangnya mau ke bulan? Jarak antara bumi ke bulan itu jemaah sekalian, itu butuh 500 tahun. Bayi dikirim sampai ke sana, sudah meninggal di perjalanan. Ya. Antum mungkin atau ada yang bertanya misalnya, Ustaz, bumi ini bulat atau bundar? Ya, ini juga pertanyaan yang tidak penting. Afwan, bulat atau datar? Ini juga pertanyaan yang tidak penting. Mau itu bumi datar, mau itu bumi bulat, kita semua akan tinggalkan. Yang jadi pertanyaan sebenarnya, apa yang sudah kita persiapkan untuk meninggalkan bumi ini dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci atas kalian banyak bertanya pada perkara yang tidak penting. Wa idha'atal mal, dan juga Allah membenci atas kalian perbuatan menghambur-hamburkan harta. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam. Siapa kalau disebutkan muttafaqun alaih? Pernah dengar kata muttafaqun alaih? Sering ya kita sebutkan ya. Kalau kita dapati hadis yang disebutkan muttafaqun alaih, berarti itu diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Semoga Allah merahmati keduanya. Tapi jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini ada tadi 3 yang diharamkan oleh Allah dan ada 3 yang dibenci oleh Allah. Apa 3 yang diharamkan?
durhaka kepada ibu. Kedua, menguburkan hidup-hidup anak perempuan atau menguburkan anak perempuan secara hidup-hidup. Yang ketiga apa? Baru tadi disebutkan coba. Apa yang ketiga tadi? Itu yang dibenci ya. Ini yang diharumkan apa? Yang ketiga adalah banyak meminta, tidak mau memberi atau menuntut hak dan tidak mau menjalankan kewajiban. Kemudian Allah membenci 3 hal. Apa yang pertama? Qila wa qal, ngobrol dengan urusan-urusan yang tidak penting. Kemudian banyak bertanya pada perkara yang tidak penting. Kemudian yang terakhir, menghamburkan harta atau boros dalam menggunakan harta. Muttafaqun alaih. Tapi jemaah sekalian, siapa sahabat tadi yang meriwayatkan hadis? Mughirah bin Syu'bah. Siapa itu Mughirah bin Syu'bah? Jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat ya. Tapi kita belum pernah menjelaskan secara singkat ya kisah beliau atau biografi Mughirah bin Syu'bah, maka kita mulai dari biografi beliau. Siapakah ini Mughirah ibn Syu'bah? Nama lengkapnya Mughirah jamaah sekalian, namanya adalah Mughirah bin Syu'bah bin Amir Ats-Tsaqafi. Dia dari kabilah Tsaqif atau dari suku Tsaqif yang ada di kota Thaif. Pernah dengar istilah kota Thaif? Kota yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datangi untuk berdakwah, namun dilempar batu sampai berdarah kakinya. Tapi jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mughirah bin Syu'bah ini, beliau terkenal dengan keberanian beliau, terkenal dengan kecerdasan beliau. Ciri-ciri fisiknya Mughirah bin Syu'bah, beliau tinggi dan kekar, ya tinggi dan kekar, ya orang Badui, Tapi ala kulli hal jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mughirah bin Syu'bah ini, beliau dulunya adalah seorang perampok. Sebelum masuk Islam, beliau pernah merampok, ya nanti kita sebutkan kisahnya. Beliau menyembelih 13 orang dari kabilah Malik. Ya, tapi nanti kita sebutkan kisahnya. Yang jelas jemaah sekalian, sebelum masuk Islam, Mughirah bin Syu'bah ini dia tidak sampai kepada level seperti Abu Jahal yang orang-orang Quraisy yang lainnya yang mana mereka membenci umat Islam. Adapun Mughirah, dia tidak masuk Islam tetapi tidak menanamkan kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menanamkan kebencian kepada umat Islam. Suatu ketika jemaah sekalian, Mughirah bin Syu'bah pernah berjalan bersama dengan Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, antum tahu siapa Abu Jahal? Fir'aunnya umat ini, Fir'aunnya umat Islam. Suatu ketika Abu Jahal bersama dengan Mughirah berjalan. Lalu tidak sengaja, tentu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di awal-awal dakwanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berdakwah. Begitu ketemu dengan Abu Jahal dan juga Mughirah bin Syu'bah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Jahal. Sebenarnya jemaah sekalian, Abu Jahal itu bukan nama aslinya, tapi itu adalah lakop, gelar untuk Abu Jahal. Nama aslinya Abu Jahal adalah Amr ibn Hisham. Sebelum datang Islam, Abu Jahal itu dikenal dengan istilah Abul Hakam, bapaknya orang yang bijak atau bapaknya kebijakan, karena dia terkenal sebelumnya sebagai orang yang sangat bijak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Jahal dengan sebutan ya Abul Hakam, wahai bapaknya orang yang bijak. Ya, ini Nabi SAW ini mendakwai Abu Jahal dengan Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abul Hakam, wahai Abu Hakam, halumma ila Allah wa ila rasulih, ad'uka ila Allah." Wahai Abul Hakam, saya mengajak engkau untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya.
Aku mengajakmu untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi jemaah sekalian, apa jawaban Abu Jahal? Beliau mengatakan jemaah sekalian, ya Muhammad, wahai Muhammad, hal antum muntahim an thabbit alihatina? Apakah beliau mengatakan, wahai Muhammad, sampai kapankah engkau mau berhenti menghina sesembahan kami? Jemaah sekalian, coba perhatikan di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Abu Jahal, aku mengajakmu untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi apa jawaban Abu Jahal? Wahai Muhammad, mau sampai kapan engkau menghina sesembahan-sesembahan kami? Padahal tidak ada satu kalimat pun Nabi menghina apa yang disembah oleh Abu Jahal. Tapi seperti itulah Abu Jahal, jamaah sekalian. Beliau memutarbalikkan fakta. Ya, dan sampai sekarang ini masih ada pemikiran-pemikiran yang sama dengan Abu Jahal ini. Meskipun orangnya sudah meninggal, tapi sifat-sifat yang seperti beliau ini atau seperti Abu Jahal ini itu masih ada sampai sekarang. Lalu kemudian kata Abu Jahal, jamaah sekalian, fa wallahi ya Muhammad, demi Allah wahai Muhammad, lau anni a'lamu anna ma taqulu huwal haq lattabi'tuk. Wahai Muhammad, demi Allah, kalau seandainya aku mengetahui bahwasanya yang engkau bawa itu adalah sesuatu kebenaran, yang engkau dakwakan itu adalah suatu kebenaran, sungguh itu pun aku tidak akan mengikutimu. Makanya memang kenapa dia diberikan gelar Abu Jahal, bapaknya kebodohan? Karena memang jemaah sekalian, dia sudah mengatakan secara sangat terang, dengan sangat jelas di hadapan Nabi SAW bahwasanya, meskipun aku tahu wahai Muhammad yang engkau dakwakan adalah kebenaran, saya juga tidak akan mengikutimu. Maka fansalakha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengarkan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggalkan beliau. Lalu Abu Jahal berbalik kepada orang yang dia temani. Siapa yang ditemani? Mughirah ibn Syu'bah. Coba perhatikan di sini jamaah sekalian. Abu Jahal berbalik kepada Mughirah dan mengatakan, Mughirah di sini belum Islam ya. Mughirah mengatakan Abu Jahal mengatakan kepada Mughirah, ya Mughirah, wahai Mughirah, ketahuilah, sesungguhnya aku betul-betul tahu bahwasanya yang dibawa oleh Muhammad itu adalah sebuah kebenaran, tapi aku tidak akan mengikutinya. Jadi jemaah sekalian, Abu Jahal tahu kebenaran tetapi dia tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Maka sangat layak beliau dianggap atau digelari sebagai istilah Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Karena dia mengenal kebenaran tetapi dia tidak mau mengikutinya. Baik, maka di sini jemaah sekalian, Mughirah ibn Syu'bah dia melihat dan dia tahu betul bahwasanya ini Abu Jahal ini membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenci umat Islam itu sebenarnya tidak didasari dengan hal-hal yang benar, ya tidak didasari dengan hal-hal yang benar, hanya memang karena kebencian Abu Jahal kepada kaum muslimin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Mughirah ibn Syu'bah tidak pernah meluangkan waktunya untuk menyiksa kaum muslimin. Beda dengan orang-orang Quraisy yang lainnya. Ya bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu sebelum Islam dia juga itu gencar menyiksa kaum muslimin. Ya beda dengan Mughirah ibn Syu'bah, memang beliau tidak pernah meluangkan waktunya untuk membenci atau menyiksa kaum muslimin. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun awal mula masuk Islamnya Mughirah ini jemaah sekalian, suatu ketika Mughirah ibn Syu'bah diajak oleh kabilah Malik. Ini suku yang lain. Kabilah Malik mengajak Mughirah untuk bersafar ke negeri Mesir. Ya dari Mekah ke Mesir. Ada 13 orang dari suku atau dari kabilah Malik yang mengajak Mughirah untuk bersafar ke Mesir. Tujuannya untuk menukar hadiah di Mesir dan ditukar kepada Raja Mesir. Dan Raja Mesir pada saat itu adalah Qoyqis, ya Qoyqis kalau tidak salah Raja Mesir. Ala kulli hal jamaah sekalian, berangkatlah Mughirah ibn Syu'bah, ya Mughirah dari
kabilah Thaqif atau dari suku Thaqif. Adapun 13 orang yang bersama dengan beliau dari kabilah Malik atau suku Malik. Begitu sampai di Mesir, membawakan hadiah kepada raja, maka raja sangat senang dan memberikan hadiah kembali kepada 14 orang ini. Dan jemaah sekalian, karena Malik atau karena Al-Mughirah ibn Syu'bah di sini hanya sendirian dari kabilah Thaqif, maka Mughirah yang mendapatkan hadiah paling sedikit dibandingkan dengan 13 orang yang lainnya. Karena mereka 13 orang ini semuanya dari kabilah Malik. Maka jemaah sekalian, Mughirah, ya bahkan sebagian athar menyebutkan bahwasanya Mughirah itu tidak mendapatkan hadiah sama sekali. Maka jemaah sekalian, Mughirah ingin mengambil semua hadiah yang ada di 13 orang ini. Maka dipikirlah caranya bagaimana supaya Mughirah bisa mendapatkan hadiah tersebut. Perjalanan pulang, mereka ini 14 orang ini singgah di sebuah pasar membeli oleh-oleh untuk dibawa kembali ke keluarganya. Dan di antara yang dibeli adalah khamr, minuman memabukkan. Maka jemaah sekalian, disinilah Mughirah ibn Syu'bah melihat celah bagaimana supaya dia bisa mengambil semua harta yang diberikan kepada 13 orang temannya tersebut dari kabilah Malik. Maka jemaah sekalian, begitu masuk di perjalanan masuk malam hari di peristirahatan, Mughirah menawarkan diri dan mengatakan kepada 13 orang ini, bagaimana kalau saya jadi tukang tuang minuman khamr kalian? Ya, jadi dia tidak minum khamr, tapi dia mau jadi tukang tuannya. Ya. Akhirnya jemaah sekalian, dituangkanlah untuk 13 orang ini minum sampai semuanya mabuk. Begitu mabuk, mereka semuanya ketiduran. Mughirah ibn Syu'bah akhirnya menyembelih ke-13 orang tersebut. Ini masih dalam keadaan musyrik ya, belum masuk Islam. Lalu setelah dibunuh semua 13 orang ini, Mughirah mengambil semua hadiah atau harta dari 13 orang ini yang semuanya orang musyrik juga. Mughirah juga belum masuk Islam. Maka Mughirah mengambil hartanya dan Mughirah berpikir, kalau saya kembali ke Mekah, ini akan ditanya nantinya oleh suku Malik yang lainnya, kemana 13 orang temanmu ini? Maka jamaah sekalian, Mughirah ibn Syu'bah memutuskan untuk kembalinya beliau tidak ke Mekah, tetapi ke Madinah, berislam bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau membawa harta tersebut yang dirampas oleh beliau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiba di Madinah, ternyata jamaah sekalian, Mughirah mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar bertanya kepada Mughirah, wahai Mughirah, apakah kau baru pulang dari Mesir? Kata Mughirah, betul. Kata Abu Bakar, bagaimana kabarnya teman engkau yang kau temani itu 13 orang ini? Mughirah bin Syu'bah jamaah sekalian, beliau tidak menyembunyikan di hadapan Abu Bakar. Beliau mengatakan, qad qataltuhum, aku telah menyembelih ke-13 orang tersebut. Maka kaget Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi SAW mengatakan, menyambut Mughirah dan mengatakan bahwasanya Mughirah ini membawa harta yang dia rampas kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian? Apakah langsung diterima harta tersebut? Tidak jamaah sekalian. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amma islamuk, adapun keislamanmu maka kami terima. Tapi harta ini yang kau rampas, maka itu tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima, kembalikan harta tersebut. Ala kulli hal, demikianlah awal masuk Islamnya Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Sebenarnya jemaah sekalian banyak kiprahnya di medan jihad Mughirah ini, sebagaimana beliau salah satu di antara 3 orang yang diutus di pasukan Romawi menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya 240.000 dan dihadapi oleh penduduk muslim yang 1/4 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang-orang Romawi. Tapi bukan itu yang akan kita sebutkan. Yang jelas kita sudah mengetahui bagaimana awal masuk Islamnya Mughirah ibn Syu'bah. Dan Mughirah ibn Syu'bah, beliau meninggal di tahun ke-50 Hijriah. Berapa tahun setelah meninggalnya Nabi?
Hah? Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun berapa meninggal Nabi? Berapa? Berapa Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal? Hah? 10 Hijriah ya, 10 atau 10 Hijriah. Karena Nabi SAW berdakwah 23 tahun di Mekah, kemudian berhijrah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan beliau meninggal di Madinah, tepat di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha di usianya yang 63 tahun. Usianya Nabi SAW 63 tahun meninggal dunia. Adapun Mughirah, beliau meninggal di tahun 50 Hijriah, berarti kurang lebih sekitar 40 tahun setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Mughirah ibn Syu'bah meninggal di usia 70 tahun. Dan memang jamaah sekalian, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak jauh-jauh dari usia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati", umurnya umatku, "ma baina sittina sana", apa yang ada di antara 60 tahun wasab'in, atau 70 tahun, dan sedikit yang melewati batasan tersebut. Artinya jemaah sekalian, kalau kita hari ini usia kita mungkin kalau ada usianya kita sudah 50 tahun, maka banyak-banyak makan contoh ya. Tidak, perbanyak istighfar jemaah sekalian dan perbanyak amal ibadah yang amalan soleh. Perbanyak bekal kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Beliau meninggal di tahun ke-50 Hijriah dan usianya 70 tahun. Baik, kita masuk ke potongan hadis. Qol Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian. Jemaah sekalian, pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari lafaz innallaha harrama 'alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang boleh mengharamkan dan menghalalkan sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Ya. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan dan menghalalkan sesuatu itu dari Allah juga. Maka jamaah sekalian, yang bisa mengharamkan dan menghalalkan sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, Allah yang menciptakan kita dan Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Boleh jadi engkau membenci sesuatu, menganggap sesuatu itu buruk, menganggap sesuatu itu haram, akan tetapi wa huwa khairul lakum, akan tetapi sesuatu yang engkau benci tersebut adalah sesuatu yang baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, menganggap bahwasanya itu sesuatu yang halal. Wa huwa syarrul lakum, akan tetapi hal tersebut justru buruk bagi kalian. Lalu Allah menutup firman-Nya dengan mengatakan, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Di sisi yang lain jemaah sekalian, perlu kita juga bisa mengambil pelajaran dari lafaz innallaha harrama 'alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian. Pelajaran yang bisa kita ambil yang lainnya adalah bahwasanya sesuatu yang Allah haramkan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang Allah halalkan. Contoh misalnya jemaah sekalian, ketika Allah haramkan khamar, Allah halalkan air putih, Allah halalkan jus, Allah halalkan kopi, teh dan yang lainnya. Kenapa kita harus masuk ke khamar?
Kalau seandainya jamaah sekalian Allah haramkan khamar, lalu kemudian tidak buka pintu halal seperti teh dan lain sebagainya, lalu kita terjatuh meminum khamar, maka itu mungkin wajar, maka mungkin kita mengatakan, oh wajar karena tidak ada minuman yang lain. Tapi di sini jamaah sekalian hanya sedikit yang Allah haramkan. Allah haramkan misalnya babi. Di sana ada sapi, ada kerbau, ada kuda, ada unta dan yang lainnya. Lebih sedikit yang Allah haramkan dibandingkan dengan yang Allah halalkan. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perzinahan. Di sana Allah buka pintu pernikahan. Dan bukan hanya menikah dengan satu, Allah buka sampai menikah dengan 4. Silahkan ya, ini menghilangkan ngantuk kalau dibahas nikah lebih dari 1. Tapi jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas segala sesuatu yang Allah haramkan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang Allah halalkan. Maka kenapa kita harus masuk ke haram sementara pintu halal jauh lebih banyak? Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencukupi kita dengan sesuatu yang halal. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian di hadis ini jamaah sekalian 3 yang Allah sebutkan diharamkan atas kita. Yang pertama adalah uququl ummahat, durhaka kepada ibu, ya durhaka kepada ibu. Jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada lagi yang bertanya, Ustaz, kenapa dikhususkan penyebutan ummahat di sini? Dikhususkan ibu di sini? Berarti boleh kita memahaminya Ustaz, boleh durhaka kepada ayah karena hanya durhaka kepada ibu yang Allah haramkan? Tidak demikian jemaah sekalian. Perlu kita garis bawahi bahwasanya durhaka kepada seorang ayah itu adalah di antara dosa besar. Di antara dosa besar. Bagaimana mungkin kita durhaka kepada ayah kita sementara dia yang banting tulang, cari nafkah untuk kita. Begitu dia keluar ke lapangan misalnya, ketika terik matahari dia kepanasan, ketika turun hujan maka dia kehujanan dan lain sebagainya. Maka termasuk dosa besar kalau kita durhaka kepada ayah. Tapi disebutkan di hadis ini tentang durhaka kepada ibu, menunjukkan bahwasanya lebih besar lagi dosanya kalau kita durhaka kepada seorang ibu. Iya, jadi durhaka kepada ayah dosa besar, tetapi kalau durhaka kepada seorang ibu dosanya lebih besar lagi. Di riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki. Ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, man ahaqqun nas bihusni sahabi?" Siapa manusia yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian? Ummuk. Yang paling berhak adalah ibumu. Summa man, kemudian setelah ibu siapa lagi wahai utusan Allah? Kata Nabi SAW, summa ummuk, kemudian ibumu. Sudah 2 kali disebutkan ibu. Summa man, kemudian siapa lagi wahai utusan Allah? Summa ummuk, kemudian ibumu. 3 kali. Summa man ya Rasulullah, kemudian siapa lagi wahai utusan Allah? Summa abuk, kemudian ayahmu. Jadi jamaah sekalian, 3 kali disebutkan penyebutan ibu, baru kemudian disebutkan 1 penyebutan ayah. Ya, ini jangan juga dipahami, oh berarti Ustaz itu menunjukkan 3 istri 1 suami, ya karena 3 ibu dan 1 ayah. Bukan demikian. Tapi itu boleh juga ya. Itu halal juga selama antum tidak menzalimi salah satu di antara yang lainnya. Ya, ini sekali lagi untuk menghilangkan ngantuk. Jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Penyebutan hadis ini 3 ibu itu karena menunjukkan keagungannya posisi ibu dalam syariat agama kita. Dan jemaah sekalian, kenapa Nabi SAW menyebutkan di sini durhaka kepada ibu? Ini seakan-akan isyarat juga dari Nabi SAW bahwasanya yang paling besar peluangnya didurhakai oleh seorang anak adalah ibu dibandingkan ayah. Karena ayah jamaah sekalian punya sosok apa istilahnya ya? Dia punya sosok apa? Dia punya wibawa ya, dan punya kekuatan sehingga anak mungkin
kecil peluangnya untuk durhaka kepada seorang ayah. Adapun ibu lemah lembut, yang memang fitrahnya seorang ibu, ya fitrahnya seorang wanita itu lemah lembut, ya bukan kasar, bukan mengatur-ngatur suami dan lain sebagainya. Dan fitrahnya wanita itu bukan juga pencemburuan, ya bukan pencemburuan atau bukan cemburu ya, tapi mengiringkan suaminya untuk beramal soleh lah. Baik, antum apa jemaah sekalian? Baik, ala kulli hal jemaah sekalian, yang jelas fitrahnya wanita adalah lemah lembut dan dengan kelemah lembutannya mereka sehingga peluang anaknya durhaka lebih besar kepadanya dibandingkan kepada ayahnya. Baik, maka Nabi SAW di sini menyebutkan tentang durhaka kepada ibu. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba bayangkan jemaah sekalian, ibu kita yang mengandung kita, ya, dan banyak sekali perjuangan seorang ibu di dalam melahirkan anaknya, mulai dari misalnya ketika ibu kita dalam keadaan hamil di awal-awal, itu sudah ada beberapa hal yang menjadi beban tersendiri bagi mereka. Ya, ketika istri antum mungkin hamil, ada jenis-jenis makanan yang harus dihindari. Ya, kadang ada yang seperti itu ya, ngidamnya misalnya dia tidak mau lihat bawang. Ya, ada yang macam-macam seperti itu. Ada yang juga yang ngidamnya maunya, ya ini pernah kami dengarkan dari asatidz ya, istrinya ngidam, dan ngidamnya istrinya itu dia minta suaminya menikah lagi. Ya ini kayaknya ngidam yang bagus, kayaknya antum semuanya mau kalau begitu ngidamnya istrinya antum ya. Baik, semuanya mau. Baik, langsung gas katanya ya. Baik, ala kulli hal jemaah sekalian, baru saja di awal-awal kehamilan ibu kita itu sudah mengalami hal-hal yang perubahan, seperti misalnya makanannya tidak semua lagi bisa dimakan sebagaimana biasanya. Sudah ada hal-hal yang membuat ibu kita harus mual-mual dan lain sebagainya. Belum lagi ketika hendak melahirkan kita, itu antara seakan-akan satu jengkal atau satu kakinya sudah berada di kehidupan akhirat dan satu kakinya masih ada di dunia. Maka sangat tidak layak kalau seorang durhaka kepada ibunya. Baik, kemudian jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat praktek dari para salafus soleh di dalam berbakti kepada ibunya, seperti misalnya disebutkan oleh penulis salah seorang salaf yang bernama Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan jemaah sekalian, bi'tu agmizu rijla ummi. Aku melewati malamku semalaman suntuk dalam keadaan memijit kaki ibuku. Wa bata Umar yusalli lailatahu. Sementara saudaraku laki-laki namanya Umar, dia juga melewati malam harinya dengan melewatinya penuh semalaman suntuk melaksanakan solat malam. Sementara Muhammad bin Munkadir, beliau melewati malamnya hanya dengan memijit-mijit kaki ibunya. Lalu apa kata Muhammad ibn Munkadir jamaah sekalian? Kata beliau rahimahullahu taala, "Fama sarroni lailati bilailatihi." Maka aku tidak akan rela menukar pahala dari memijit kaki ibuku dengan pahala semalaman suntuk solatnya saudaraku Umar. Menunjukkan jamaah sekalian seakan-akan Muhammad ibn Munkadir mengatakan kepada kita bahwasanya pahala memijit kaki ibu kita di malam hari itu lebih besar pahalanya dibandingkan semalaman suntuk melaksanakan sholat malam. Demikianlah para salafus soleh memperhatikan baktinya kepada ibunya. Kemudian jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang salafus soleh juga bernama Abdul Jabbar Al-Hadrami. Beliau berkata, "Kana fi masjidina qassun yuqalu lahu Zur'ah." Ini menceritakan Abdul Jabbar menceritakan kisahnya Abu Hanifah rahimahullahu taala, Nu'man ibn Thabit. Beliau mengatakan, di masjid kami ada tukang bicara, artinya ada penasehat yang bernama Zur'ah. Dan di masjid tersebut juga beliau
Abu Hanifah rahimahullah taala salat berjamaahnya di masjid tersebut. Maka jamaah sekalian, fa aradat ummu Abu Hanifah an tastaftiya. Maka ibunya Abu Hanifah, dia ingin meminta fatwa terhadap perkara masalah yang ada. Maka jamaah sekalian, fa'aftaha Abu Hanifah falam takbal. Maka ketika ibunya Abu Hanifah ini membutuhkan fatwa, Abu Hanifah anaknya, dia datang memberikan fatwa kepada ibunya. Dia menjelaskan bahwasanya hukumnya dari permasalahan yang ibu hadapi seperti ini dan seperti ini. Apa kata ibunya jamaah sekalian? Kata beliau, la akbal illa ma yaqulu Zur'ah. Kata ibunya Abu Hanifah, saya tidak akan menerima fatwa dari engkau wahai Abu Hanifah kecuali fatwa itu diucapkan oleh Zur'ah. Ya, Zur'ah ini jamaah sekalian, kalau kita dia ini tidak terlalu terkenal. Artinya Abu Hanifah lebih berilmu dan lebih faqih dibandingkan Zur'ah. Antum di sini kalau ditanya, pernah dengar nama Zur'ah dan pernah dengar nama Abu Hanifah? Kalau ditanya, mana yang lebih sering Anda dengar, Abu Hanifah atau Zur'ah? Maka mungkin kita semuanya sepakat mengatakan, saya lebih sering dengar namanya Abu Hanifah dibandingkan Zur'ah. Tetapi jamaah sekalian, ibunya Abu Hanifah meminta fatwa hanya kepada Zur'ah, bukan kepada Abu Hanifah. Maka jamaah sekalian, kata ibunya Abu Hanifah, saya mau engkau mengantarku kepada Zur'ah. Saya ingin menanyakan permasalahan ini. Kata Abu Hanifah, saya sudah jelaskan seperti ini hukumnya wahai ibu, tapi kalau itu yang engkau inginkan, saya akan temani engkau kepada Zur'ah. Maka datanglah Abu Hanifah bersama ibunya kepada Zur'ah. Zur'ah pun jamaah sekalian ketika didatangi oleh Imam Abu Hanifah, beliau langsung mengatakan, apa gerangan yang membuat engkau datang kepada kami wahai Imam Abu Hanifah? Kata Al-Imam Abu Hanifah, ibuku ingin meminta fatwa darimu. Apa kata Zur'ah jamaah sekalian? Ya Imam, engkau adalah orang yang lebih faqih daripada saya, lebih berilmu daripada saya. Bagaimana mungkin saya mau berfatwa kepada ibu anda, sementara engkau lebih soleh, lebih berilmu, lebih alim dibandingkan dengan saya. Kata Imam Abu Hanifah, ibuku hanya mau menerima fatwa darimu. Maka jemaah sekalian, dijelaskanlah oleh Zur'ah kepada ibu Abi Hanifah bahasanya demikianlah hukumnya, dan lebih detail penjelasan dari Abu Hanifah dibandingkan dengan Zur'ah. Tapi apa kata ibunya Abu Hanifah? Baru aku terima, karena itu dari Zur'ah. Lalu Imam Abu Hanifah juga mengatakan mendoakan kebaikan untuk Zur'ah. Tapi coba jemaah sekalian, perhatikan di sini, baktinya Abu Hanifah sampai rela dia mengantarkan ibunya untuk meminta fatwa kepada orang yang tidak lebih soleh dibandingkan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan juga pepatah Arab mengatakan bahwasanya azhadun nas fil alim ahluhu. Orang yang paling meremehkan seorang alim itu biasanya dari keluarganya. Ya, kadang memang ada seorang alim itu dia dikagumi oleh orang-orang di luar sana, tetapi kalau dalam keluarganya dia biasa-biasa saja. Ya, dia biasa-biasa saja. Ana juga jemaah sekalian pernah berboncengan dengan ikhwah, tapi Anda tidak sebutkan namanya ini supaya kita ambil pelajaran saja. Bahwasanya memang keluarga kadang-kadang meremehkan orang, meskipun orang keluarganya tersebut adalah orang yang alim. Jemaah sekalian, pernah Anda berboncengan dengan ikhwah, lalu ikhwah ini cerita, dia mengatakan, Ustaz, 2 hari lagi saya akan ke persidangan cerai katanya. Saya langsung menasihati, akhi, yang namanya perceraian itu jalan terakhir dan lain sebagainya. Lalu dia mengatakan, Ustaz, saya pernah menyuruh istri saya sholat, tapi dia memegang pinggangnya dan mengatakan, jangan so alim katanya. Saya bilang wajar, layak diceraikan, layak diceraikan. Kalau ada istri yang disuruh misalnya dek sholat, lalu kemudian dia mengatakan jangan so alim, itu sangat wajar untuk kita ceraikan. Bagaimana kita mau satu naungan, satu atap dengan orang yang membangkang kepada Allah dan membangkang kepada hak suaminya? Ya, tapi jamaah sekalian, antum perlu garis bawahi juga, sebagaimana Jubair bin Mut'im, sahabat yang meriwayatkan hadis sebelumnya, kita sampaikan bahwasanya beliau adalah sosok yang banyak mengalah dengan istrinya, tapi dalam hal-hal yang bukan pelanggaran syariat.
Misal antum meminta masakan sayur ini, tapi istri antum memasak sayur yang lain, perkara dunia, antum terima saja. Tidak usah sampai banting pintu, banting piring, atau ancam cerai, tidak usah. Itu hanya makanan saja, bismillah antum makan. Kecuali kalau misalnya hal-hal yang memang pelanggaran syariat, yang misalnya antum suruh berjilbab, so kalau mau keluar rumah tapi tidak mau, maka ini memang perlu kita ingatkan secara tegas. Baik, ala kulli hal jamaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikianlah potret salafus soleh di dalam berbakti kepada ibunya. Kemudian juga kisah salafus soleh yang lainnya, bagaimana beliau berbakti kepada ibunya. Beliau mengatakan di sini jamaah sekalian, Al-Imam Az-Zuhri berkata, "Kana Aliun ibnu Husain." Dahulu Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib, jadi cucu dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Kana Aliun ibn Husain, Ali ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Ali bin Abi Thalib, la ya'kulu ma'a ummihi, tidak pernah makan sekalipun bersama dengan ibunya." Ini tentu di atas usia anak-anaknya ya. Ali ibn Husain ibn Ali, ya jadi Ali kakek, Husain bagaimana ya, kakek dengan cucu sama-sama bernama Ali, dan itu boleh jamaah sekalian, ya boleh ya, bapak dengan bahkan bapak dengan anak boleh sama namanya. Ya, kalau misalnya antum namanya Umar, baru besoknya kemudian antum melahirkan anak laki-laki, boleh juga antum kasih nama anaknya antum dengan Umar dan lain sebagainya. Jelas tidak masalah ya. Ini juga Ali, sama-sama namanya Ali juga, ya cucu dengan kakek sama-sama namanya Ali. Taib. Kata beliau, kata Az-Zuhri rahimallahu taala, "Kana Husain la ya'kulu ma'a ummihi." Ya, kana Ali ibn Husain la ya'kulu ma'a ummihi, tidak pernah sekalipun makan bersama dengan ibunya. Kenapa demikian jemaah sekalian? Wa kana abarrun nas biha, sementara dia sangat terkenal baktinya kepada ibunya. Ya, dia sangat terkenal berbakti kepada ibunya, tetapi tidak pernah sekalipun makan bersama dengan ibunya. Faqila lahu fi dzalik, faqala akhafu an akula ma'aha. Lalu ditanyakan kepadanya, "Wahai Ali, kenapa engkau tidak pernah makan bersama dengan ibumu?" Apa jawabannya jemaah sekalian? "Akhafu an akula ma'aha fatasbiku ainuha ila syai'in minat ta'am wa ana a'lamu bihi fa'akulu fa'akuna qad aqaqtuha." Kata beliau rahimahullahu taala jemaah sekalian, beliau mengatakan, menyebutkan alasannya kenapa tidak pernah makan bersama dengan ibunya. Beliau mengatakan, "Saya khawatir kalau saya makan bersama dengan ibu saya melihat makanan yang dia senangi dan aku tidak tahu hal tersebut, sehingga aku lebih dulu mengambil makanan tersebut dan aku memakannya. Aku khawatir itu menjadi sebab aku durhaka kepadanya karena dia menginginkan makanan tersebut." Jadi inilah alasannya Ali ibn Husain tidak pernah makan bersama dengan ibunya. Sebagaimana sedetail seperti ini mereka memperhatikan bagaimana berbakti kepada ibunya. Maka jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau pulang dan ibu antum masih hidup, pulang misalnya cuti, coba kunjungi orang tua antum, ibu antum, lalu tanyakan, "Ibu mau makan apa hari ini? Ayo kita keluar." Jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ibu kita itu, dia cuma tidak bilangnya saja, ya. Dia tidak bilangnya saja. Antum jemaah sekalian kadang-kadang mungkin menampilkan penampilan yang rapi di hadapan ibu antum. Lalu kemudian ditanya, "Nak, kamu mau kemana nak?" "Oh, saya mau jalan-jalan sama istri." Itu sebenarnya jemaah sekalian di hati ibu antum itu, cuma dia tidak bilang, "Kenapa ya saya tidak diajak? Kenapa dia rapi-rapian ketika mau keluar bersama dengan pasangannya sementara saya tidak pernah diajak," dan lain sebagainya. Jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada seorang ibu itu, atau ya, orang tua khususnya kepada ibu ya, banyak sekali keutamaan di dalamnya.
dan keutamaannya bisa kita dapatkan di dunia maupun di akhirat. Pernah ada suatu kisah jamaah sekalian, ada salah seorang yang menjagalah solatnya. Beliau ini difitnah oleh temannya dan harus dipenjarakan. Maka jamaah sekalian, orang ini kebingungan. Dia tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari permasalahan ini. Dia sudah sampaikan kepada orang yang memfitnahnya, bagaimana mungkin kau memfitnah saya dan begini-begini. Orang tersebut tetap memfitnahnya. Maka dia teringat dengan ibunya. Dia menelpon kepada ibunya dan mengatakan, wahai ibu, bagaimana kabarmu dan lain sebagainya. Dia sampaikan baik-baik saja. Dia ditanya kabarnya, dia juga menyembunyikan kabar buruk kepada ibunya. Lalu dia mengajak ibunya untuk keluar makan, kemudian makan bersama dengan ibunya. Lalu ibunya mengatakan, semoga Allah mudahkan urusanmu nak. Belum berangkat dari tempat duduk tempat makannya mereka, datang telepon dari pengadilan bahwasanya tuntutan orang yang menuntut dia sudah dicabut karena berkat doa dari seorang ibu. Maka jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau ibu kita masih ada, maka jangan lupa kita berbakti. Kalau sudah meninggal dunia, tetap juga kita wajib berbakti dengan mendoakan beliau, mendoakan orang tua kita. Jadi jemaah sekalian, berbakti kepada orang tua itu, apalagi kepada ibu itu, tidak hanya sampai ibu kita meninggal, tetapi sampai kitanya yang meninggal. Kalau ibu kita sudah meninggal, doakan. Karena disebutkan dalam riwayat yang sahih, ada sekelompok manusia yang dicambuk oleh malaikat, lalu tiba-tiba cambukannya berhenti. Kelompok manusia yang lainnya bertanya, kenapa berhenti pukulannya, cambukannya? Kata para malaikat, kaifa an adribu, bagaimana mungkin saya tetap mencambuknya sementara anaknya yang soleh di dunia mendoakan untuknya. Maka jamaah sekalian, tetap wajib bagi kita berbakti kepada orang tua kita, baik dia masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Dan di antara dosa yang besar, di antara hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada ummahat. Taib, ini yang pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa wa'dal banat. Yang kedua adalah menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini mungkin belum bisa kita selesaikan ya karena melihat waktu juga. Baik jemaah sekalian, menguburkan perempuan hidup-hidup ini adanya di zaman, ya wallahu alam kalau sekarang ya, di zaman jahiliyah terdahulu. Ya, di zaman jahiliyah terdahulu. Mereka di zaman sebelum Islam itu menganggap bahwasanya menganggap bahasanya anak perempuan itu adalah aib. Ya, anak perempuan adalah aib. Jadi kalau ada orang yang disampaikan kabar bahwasanya istrimu melahirkan perempuan, maka itu berubah wajah mereka. Dan jamaah sekalian, ada dua cara di antara orang-orang Arab jahiliyah membunuh anaknya. Kalau dia perempuan lahirnya, begitu lahir memang sudah dibunuh. Ada cara yang lain, dia biarkan dulu anaknya sampai ke usia balita. Lalu kemudian begitu usia balita, begitu mau dikuburkan, dihiasilah anak perempuannya ini. Lalu kemudian diajak oleh ayahnya untuk jalan-jalan. Maka betapa senangnya anak perempuan tersebut karena diajak jalan-jalan oleh ayahnya. Dalam keadaan ibunya tahu bahwasanya anaknya ini akan dikuburkan hidup-hidup oleh suaminya. Maka ibunya tentu bersedih. Begitu keluar, tiba di tempat yang sudah disiapkan, memang dimasukkanlah anaknya, lalu kemudian ditimbung secara hidup-hidup. Ini perbuatan jahiliyah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan jika salah seorang di antara mereka dikabarkan bahwasanya yang lahir adalah seorang anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, maka wajah mereka berubah memerah dalam keadaan marah. Yatawara minal qaumi min su'in ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Maka ada dua cara yang mereka lakukan, yaitu membunuhnya begitu dia lahir, atau yang kedua membunuhnya ketika sudah dipelihara sampai usia sekian baru dibunuh. Ini tentu perbuatan jahiliyah. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang sering terdengar di antara kita bahwasanya dahulunya Umar ibn Khattab
juga membunuh anak perempuannya. Padahal jemaah sekalian, kisah ini tidaklah benar. Ya, kisah ini tidaklah benar. Mengapa demikian jemaah sekalian? Karena sejarah mencatatkan bahwasanya istri pertama Umar adalah Zainab binti Maz'un, saudari dari Utsman bin Maz'un, dan melahirkan putra bernama Abdullah. Ini yang banyak meriwayatkan hadis, Abdullah bin Umar. Kemudian ada juga Abdurrahman. Kemudian ada juga Hafsah. Di antara tiga anak ini, Hafsah yang perempuan. Abdurrahman, Abdurrahman dan Hafsah, ketiga anaknya Umar dari istri pertamanya beliau. Tapi jamaah sekalian, banyak kisah atau sering terdengar kisah bahwasanya Umar membunuh anaknya di zaman jahiliyah. Padahal ini tidak benar. Apa bukti ketidakbenaran pernyataan tersebut jamaah sekalian? Hafsah hidup sampai di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi istrinya, salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantah kisah yang menyebutkan bahwasanya Umar membunuh anak perempuannya. Kalau seandainya Umar membunuh anak perempuannya, kenapa Hafsah bisa hidup sampai kemudian menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kisah yang sering beredar itu tidaklah benar, atau kisah yang dipertanyakan asal usulnya. Tapi jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebenarnya panjang juga ya, tapi waktu tidak mencukupi untuk kita menyelesaikan pembahasan ini. Jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara jemaah sekalian, anak perempuan dalam syariat agama kita itu sebuah keutamaan. Banyak keutamaan memiliki anak perempuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ala jariyatain," barang siapa yang mendidik dua anak perempuan hatta tudrika, sampai masuk usia balik. Apa kata Nabi SAW? Dakhaltu ma'ahuma, atau kama qala Rasul, maka saya akan masuk bersama kedua orang tuanya kahatain, masuk ke dalam surga bersama kedua orang tuanya seperti dua jari jemari ini. Begitu dekatnya antara Nabi SAW jari telunjuk dengan jari tengah. Nabi SAW dekatnya dengan orang tua yang mendidik anak perempuannya sampai dinikahkan, sampai usia balik. Ini tentu keutamaan bagi orang-orang yang punya anak perempuan. Di hadis yang lain jemaah sekalian, bahwasanya anak perempuan itu bisa mencegah orang tuanya dari api neraka, membentengi orang tuanya dari api neraka. Dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan. Dan ada seorang perempuan yang masuk ke rumah kami bersama dengan dua putrinya. Dan perempuan ini meminta makanan kepada kami. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak ada makanan yang bisa aku berikan kepada wanita ini dan anaknya kecuali sebutir kurma. Jadi jemaah sekalian, di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada sebutir kurma. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan sebutir kurma tersebut kepada sang ibu. Maka dengan kerelaan ibu tersebut jamaah sekalian membagi dua kurmanya lalu memberikan kepada kedua putrinya. Tidak ada yang dimakan oleh ibu tersebut. Akhirnya ibu ini pergi. Ya, ini juga menunjukkan ibu itu jamaah sekalian mendahulukan para anaknya. Begitu orang ini keluar, masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Lalu Aisyah menyampaikan bahwasanya, ya Rasulullah, begini tadi kejadiannya. Ada ibu yang tidak punya makanan begini dan seterusnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah wahai Aisyah, kedua anaknya itu menjadi tameng, menjadi perisai untuk ibunya nanti dari api neraka, yang menjadi sebab diselamatkan ibunya dari api neraka. Anak perempuan. Taib, ini kisah penutup. Kisah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Ya, kebetulan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala itu berteman dengan penulis buku kita ini, ya, salah satu ulama di Madinah, ya, berteman dekat dengan penulis buku kita ini. Jemaah sekalian, ada seorang suami yang istrinya sudah melahirkan 3 anak, semuanya perempuan. Maka mulailah suami ini geram karena dia ingin punya anak laki-laki. Maka hamil yang kelima istrinya, dia menyampaikan kepada istrinya,
kalau kau tidak bisa berikan kepadaku anak laki-laki, maka permasalahannya lain. Karena semua tiga-tiganya ini semuanya perempuan. Akhirnya lahir anaknya yang keempat, perempuan lagi. Tambah marahlah suami. Dia sampaikan lagi kepada istrinya, kalau engkau belum bisa hamil yang keenam, kalau engkau belum bisa memberikan saya keturunan laki-laki, maka lebih besar lagi perkaranya, lain lagi perkaranya daripada hal yang sekarang. Begitu lahir anaknya yang keenam, jamaah sekalian, ternyata perempuan lagi. Tambah marahlah suaminya. Akhirnya dia mengancam istrinya, nanti kalau kau hamil yang ketujuh dan ternyata itu juga anak perempuan, saya ceraikan engkau. Ya, ini sudah ancam ya. Dia sudah ancam istrinya. Maka istrinya dalam keadaan ketakutan. Begitu hamil yang ketujuh dan menjelang hari kelahiran. Menjelang hari kelahiran jamaah sekalian, ini istrinya sudah khawatir. Tapi tadi suaminya sudah mengucapkan, kalau anak yang ketujuh ini perempuan, saya akan ceraikan engkau. Dan kalau lahir nanti perempuan jamaah sekalian, maka talak itu jatuh ya, karena sudah ada yang disebutkan oleh si suami. Tapi jamaah sekalian, begitu masuk di malam kelahiran, si suami ini tertidur dan bermimpi. Suami ini bermimpi tiba hari kiamat. Maka jemaah sekalian, suami ini atau laki-laki ini mau dimasukkan ke dalam pintu api neraka. Ternyata di pintu api neraka yang pertama ada tangan anaknya yang pertama menjulurkan sehingga ayahnya tidak jadi masuk di pintu yang pertama. Akhirnya mau dimasukkan di pintu neraka yang kedua, ada lagi anaknya yang kedua. Pintu yang ketiga ada lagi anaknya yang ketiga, pintu yang keempat ada lagi anaknya yang keempat, pintu yang kelima ada lagi yang kelima, pintu yang keenam, sampai di pintu yang keenam ada anaknya yang keenam. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hijr, laha sab'atu abwab, api neraka itu punya 7 pintu. Maka begitu orang ini mau dimasukkan ke dalam pintu yang ketujuh, tidak ada lagi anaknya karena sudah ada 6 tadi kan anaknya. Begitu mau dimasukkan di pintu yang ketujuh, maka pintu neraka yang ketujuh, laki-laki ini ketakutan. Begitu dia ketakutan, terbangun dari tidurnya. Begitu biasa kalau kita bermimpi ya. Begitu terdesak, terbangun dari tidur. Begitu terbangun dari tidurnya jemaah sekalian, tidak lama setelah itu datang penyampai kabar gembira. Apa kata orang yang menangani istrinya melahirkan ini? Kata orang tersebut, bergembiralah engkau wahai bapak, karena anakmu lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Maka bapak itu jemaah sekalian sedih. Kenapa demikian? Karena semua yang menahan dirinya dari pintu neraka adalah anak perempuan. Maka dia pun bersedih, padahal sebelumnya dia sangat menginginkan anak laki-laki. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sini jemaah sekalian, selain dari hadis yang disebutkan tadi anak perempuan bisa menjadi tameng dari api neraka, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya al khairu fima ikhtarahu lana, yang paling terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Kita tidak punya andil di dalam menentukan, oh saya mau anak laki-laki, saya mau anak perempuan. Maka saya ingin yang hadir di tempat ini dan yang menyaksikan di secara langsung kita ini, kalau ada yang mungkin semuanya dikaruniakan anak perempuan, jangan mendesak istri dan mengancam dengan hal-hal yang di luar kesanggupannya istri. Jangan menuntut kepada istri mau laki-laki, mau perempuan dan lain sebagainya, karena itu di luar kehendak si istri. Dan al khairu fima ikhtarahu Allahu lana, yang terbaik adalah yang Allah pilihkan untuk kita. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Jika ada yang benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada yang salah, semua tidak terlepas dari kesalahan kami dalam menukil dan kekeliruan kami dalam menukil serta waswas syaitan laknatullahi alaihi, Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan tersebut. Sebagaimana biasanya, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tapi saya yakin jelas semua, jadi ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ji. Kalau tidak ada yang bertanya, sudah masuk juga waktu syuruk ya. Kalau begitu jemaah sekalian, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita di pertemuan berikutnya.
qadarullah belum bisa kita selesaikan hadis kita sampai selesai, maka insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.